Jujur kalau pengen punya handphone, entah itu Android, entah itu iPhone, lo pengen punya yang benar-benar spek bagus, layar enak, kamera enak, desainnya premium ya kan. Itu kalau modal dananya kak tuh kayak susah gitu. Bahkan kayak, oh ini kameranya bagus nih. Tapi kayak, wah kamera bagus, layarnya jelek ya kan. Giliran layarnya yang bening-bening kayak gini lagi lu lihat nih layarnya cakep banget ya kan. Mulus, enak dilihat, mata tuh adem ngeliatin layar handphonenya. Taunya kameranya jelek. Nah, kayak kayak gitu-gitu tuh kayak sering banyak salah pilih sih. Apalagi orang yang pengen banget punya kamera gede ya, ala-ala boba atau yang lensanya gede-gede, tapi nggak pengen spend money yang banyak. Nah itu kayak agak ribet gitu, agak susah gitu. Nah, di video kali ini coba deh lu tonton video sampai habis. Gue bakal buat rekomendasi handphone-handphone edisi spesial ketika uang THR lu udah habis. Jadi kayak, gue pengen beli iPhone 13 Pro nih yang harga motor. Nggak usah. Lu nggak usah beli HP-HP beginian, dijamin rekomendasi gue ini all package ya, edisi uang habis ya, edisi THR habis, edisi gaji habis, cocok lah pokoknya nontonin video ini. Pokoknya ini serba sejuta lah, sikat lah sejuta flat datar, bukan sejuta flat datar, 1 jutaan lah, intinya di bawah 2 juta gitu harganya. Jadi edisi uang habis ini, edisi konten uang habis ini gue bakal ngerekomendasiin banyak handphone. Yang pertama adalah varian Pixel 1 dan Pixel 2. Kenapa? Karena varian Pixel 1 dan Pixel 2 menurut gue salah satu the best you can get juga untuk handphone Android. Yang pertama, ini nih kelebihannya menurut gue dari sisi kamera dan sisi layar. Kalau dari sisi baterai, ya you know lah ya. Tapi menurut gue kalau lu nggak terlalu peduli sama baterai performance yang dimana ya kayak lu bukan outdoor banget gitu ya kan. Kayak sesekali ngecas ya masa bodo amat. Nah lu pilih ini deh. Ini kameranya gila banget. Bahkan kalau lu beli HP Android yang harga 2 juta ke 3 juta pun belum tentu dari segi jepretan sama quality video recordingnya sebagus varian Pixel 1 Pixel 2 ini. Memang sekilas kalau dilihat itu kamera kayak cuman 1 titik ya kan, flashnya juga ya begitu sih ya, nggak kayak handphone Android baru kekinian yang ada kamera zoom, lensa lebar ya kan, terus ada mode-mode A, mode B, 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 C, banyak ya kan. Tapi untuk dari segi quality jepret-jepretnya ini boleh diadu. Nah, untuk rekomendasi berikutnya dari iPhone, menurut gue ini adalah salah satu one of the best juga untuk seri Apple. Jadi kalau lo yang pengen nyicipin produk Apple tapi budget 1 jutaan alias di bawah 2 juta, sumpah ini edisi hore banget ya kan. Lo masih bisa ngerasain layar yang bagus, kamera yang mumpuni, wah video recording yang bagus nih, salah satu one of the best juga ya kan. Menurut gue ya. Gue sama desain handphone ini suka banget men. Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang gue ocehin tadi, kekurangannya yang paling ketara menurut gue ya it's not super fast charging, but ya nggak terlalu risih sama baterai performance, yang nggak terlalu risih sama ngecas-ngecasan, nothing problem. Kenapa? Gue bakal bisa bantah semua masalah baterai-bateraian. iPhone 7 ini harganya cuma 1 jutaan, tapi dari segi desain lu udah kayak feel ala-ala iPhone 8 atau iPhone SE generasi ketiga yang harganya kemarin sempat nyentuh 15 juta HP-nya. Itu desainnya feel-nya sama mirip-mirip kayak iPhone 7 juga. Kalau lu beli iPhone 7, lu bahkan bisa pakai case yang ada di iPhone 8, iPhone SE generasi kedua, ketiga, dan sama, cuma bedanya belakang iPhone 8 dan up-nya itu ya belakangnya kaca. Nah untuk layar di iPhone 7 juga lu bakal bisa lihat nih, yang lagi lu lihat nih video, lagi lu lihat nih layar iPhone 7 itu layarnya bening banget sih menurut gue kalau lu dapat yang original ya. Jadi dengan layar yang original standar Apple dengan kamera equipment yang belum pernah diservis, ini gila, lo bakal ngerasa handphone premium yang sesungguhnya dengan budget 1 jutaan. Lo kayak ngerasa benar-benar ada di ekosistem Apple yang sesungguhnya. Dengan catatan lo bukan anak gamers banget, dan iya gila sih itu varian iPhone 7. Nextnya adalah, nah ini nih jagoan gue nih, Samsung A30. Ini one of the best juga, salah satu HP Samsung terfavorit rit gue. Simpel jawabannya, kenapa bang? Karena layar enak banget. Banyak dari penonton gue bilang, lu jangan adu sama iPhone 11 dong. iPhone 11 meskipun IPS ya, bla 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 bla. Gak ini men.
Ini gue pakai iPhone 11 juga, masalahnya gue pakai iPhone 10 juga. Nah gini, ketika Android Samsung yang harga sejutaan ini A30 ini di comparing dengan iPhone 11, layar Samsung A30 ini jauh lebih enak. Gue berani taruhan deh sama lo. Layarnya jauh lebih enak ini gitu. Kenapa? Karena ini AMOLED, udah titik gitu. Masalah pixelnya lebih tajam lebih apa, mata lu tuh nggak bisa ngeliat setajam itu. Nah untuk dari sisi fitur kameranya juga, dia ada lensa lebar, ada lensa normal. Ini bener-bener kayak ngeledek iPhone 11 banget yang notabene-nya sekarang masih seharga motor bekas ya kan. Jadi modal 1 jutaan lo dapat feel layar rasa flagship dan kameranya masih mumpuni. Jadi no debat lah 30. Nah, pilihan berikutnya ini dia nih. The Raja, the king of the premium smartphone never built, ya kan? Sony Xperia XZ Premium. Nah, jadi gini, kalau lu sempat punya handphone ini, gue yakin lu beli tuh karena pengen upgrade atau karena memang udah kusam, rusak dan lain-lain. Tapi kalau lu belum pernah beli, coba deh lu beli yang mint condition, yang mulus gitu, kayak yang lagi gue pegang ini. Pertama, layarnya itu, aduh alamak, ya gue pernah buat video Sony Xperia XZ Premium ini, gue comparing sama Samsung AMOLED yang harganya 3 jutaan pada saat itu. Harga Sony ini cuma 1 jutaan. Itu jauh lebih enak layar yang ada di Sony. Dan ini benar-benar ngereduce harga ya. Jadi lu pengen punya layar yang premium feel tapi budgetnya murah. Nah, ini salah satunya nih. Nah, pilihan berikutnya adalah Sony Xperia XZ. Gila sih. Si XZ yang satu ini ya. Ini lagi gue pegang ini. Ini kalau ngomongin soal ngegame ya nggak banget ya kan. Kalau ngomongin soal dipakai berat ya so-so lah kadang anggot-anggotan gitu. Tapi handphone ini kalau dijadiin handphone kedua serem, nyeremin. Layarnya tuh premium banget, feel premium, lo bisa lihat nih bening sebening ini. Ini Note ya kalau masih LCD original ya. Jadi perpaduan layarnya bening dan kameranya tuh wah gila, nanti gue kasih lihat kameranya. Untuk desainnya ini bukan selera semua orang, tapi for me, bagi gue ya secara personality, menurut gue desain Sony Xperia ini yang lagi gue pegang ini kayak ya udah sih, ini bener-bener rasa premium gitu. Kayak lu tuh beli HP 1 juta 2 juta baru, lu nggak bakal ngerasain genggaman handphone rasa premium gitu. Handphone ini gue kayak megang HP mahal. Sumpah deh, dengan ala-ala casing unibody-nya ini menurut gue ini di tangan gue nih masih enak banget, men. Nah, ngomongin soal kamera, nah ini dia nih. Ini ke salah satu kegilaan gue, kesukaan gue terhadap handphone Sony. Entah kenapa handphone ini, kalau handphone Sony itu dipakai buat jepret-jepret tuh enak gitu, kayak mengagumkan gitu. Kayak gue suka gitu. Jadi ini rekomendasi berikut dari gue deh. Ini salah satu rekomendasi terakhir deh dari gue. Dan jadi menurut lo gimana rekomendasi gue? Apakah worth it atau tidak buat lo pakai? Jujur ya, semua rekomendasi yang gue kasih lihat tadi tuh untuk pemakaian super ringan. Jadi itu bakal overkill banget dan lo bakal ngerasa enak banget pakai handphone yang tadi gue rekomendasiin. Ini nggak cocok buat yang ngegame banget ya. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya.